terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Dengan saya lagi membahas tentang investasi. Jadi di sini penting untuk kaum pemula atau kaum muda. Investasi itu penting dan harus nih untuk pemuda. Kenapa harus? Karena kita sama aja membeli masa depan kita dengan cara menghemat. Jadi lebih pentingkah investasi atau lebihkah pentingkah dana darurat? Menurut Anda mana lebih penting, investasi atau dana darurat? Menurut saya dua-duanya itu penting, tapi yang paling utama itu terlebih dahulu yaitu dana darurat. Semisal dana darurat itu tergantung pengeluaran Anda. Jadi selama 1 bulan itu diengkreng, kayak pengeluaran untuk makanan pokok, untuk transportasi, untuk listrik, untuk BPJS, dan kebutuhan lainnya yang tak terduga. Seumpama nih dalam 1 bulan pengeluaran Anda itu sebesar 1 juta. Jadi untuk dana darurat itu bisa sampai 6 kali dari pengeluaran Anda 1 bulan. Kenapa kok 6 kali? Ya dinilai fluktuatif sih menurut saya. Kenapa? Karena seumpama dalam waktu 3 bulan kita nggak tahu nih kedepannya apakah ada COVID lagi part 2, part 3 atau part selanjutnya, kan kita nggak tahu. Jadi bisa diutarakan bahwa kita bisa di PHK atau pemutusan kerja. Jadi selama 3 bulan itu kita masih spend dana darurat tadi itu. Jadi kepake selama 3 bulan sambil kita juga menunggu untuk cari informasi atau lowongan-lowongan pekerjaan baru. Jadi kita masih bisa tetap menjalankan kehidupan ini gitu kan. Jadi nggak bingung-bingung atau nggak ngutang sana sini. Nah itu keuntungan atau yang paling utama untuk dana darurat. Jadi setelah dana darurat nanti baru mikir investasi apa sih yang cocok semua buat teman-teman semua, bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Bisa juga investasi saham, investasi reksadana, investasi emas, investasi jangka panjang atau pendidikan. Kenapa pendidikan bisa dimasukkan dengan investasi? Karena investasi kan pendidikan kan memberikan pola pikir kita. Jadi pola pikir kita itu berpikir bisa panjang gitu. Jadi nggak monoton itu. Oh ternyata ada ide baru nih. Oh ada masukan baru nih. Jadi kita bisa mengaplikasikan kalau investasi kita ke pendidikan. Jadi investasi itu macam-macam, kembali lagi ke instrumennya. Jadi kalau yang untuk instrumen yang agresif tuh bisa di instrumen di saham. Saham kalau saya merekomendasikan yaitu 2, di perbankan sama di emiten batubara. Kenapa 2? Karena di Indonesia itu tuh semuanya butuh perbankan, karena uang itu berputar lewat perbankan. Dan yang kedua lewat investasi batubara, karena Indonesia itu terkenal akan tambangnya, baik tambang emas, batubara yang ada di Papua ataupun yang ada di Kalimantan. Makanya kenapa emiten batubara itu fluktuatif naiknya gitu loh, ketimbang emiten-emiten yang lainnya gitu. Jadi kembali lagi, investasi yang cocok apakah investasi saham, reksadana, atau dana darurat, atau semuanya penting? Itu kembali lagi ke Anda gitu kan. Menurut saya sih penting gitu kan. Jadi bagaimana pintar-pintar mengelola untuk kehidupannya kita yang jangka panjang. Kalau saya sih untuk pemula nih, buat teman-teman sebagai pemula itu nggak usah terlalu ngoyo. Mungkin bisa spend sebulan 300.000. Jadi sebulan itu 300.000 dimasukkan ke emiten batubara. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat yang dinilai itu bukan naik fluktuatifnya, tapi sama aja naik kekonsistenan teman-teman semua untuk menabung gitu kan. Emang awal-awal itu susah, bahkan sulit. Ya itu namanya membeli masa depan di sekarang gitu. Kalau saya bisa memutar waktu nih, saya lebih milih untuk menabung dari dulu-dulu, baik 10.000 atau 20.000. Tapi mungkin kan Tuhan berkehendak yang lain gitu kan. Mungkin baru disadarkan sekarang atau bagaimana. Yang penting kan kita menikmati prosesnya aja, jalani aja prosesnya. Semua orang tuh emang nggak bisa menikmati prosesnya, tapi tidak ada kata terlambat. Jadi prosesnya itu ada berjalannya gitu kan. Mulai dari kita kecil, bayi,
terus anak-anak, remaja, dewasa, manula gitu kan, itu kan ada prosesnya kan. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk tiba-tiba nih saya sarjana, kan enggak kan, mulai harus ada TK dulu, SD, SMP, SMA, terus perguruan tinggi itu pun masih dipecah lagi, ada diploma, S1, S2, S3 dan seterusnya gitu kan. Jadi kembali lagi ke teman-teman semua gitu kan. Mungkin saran saya itu kalau untuk berinvestasi itu ke pola pikir dulu, mindsetnya gitu kan. Jadi kan mindsetnya itu diubah, apakah main saya, psikologi saya mampu atau tidak, atau yang agresif atau enggak. Seumpama untuk memulai mindsetnya dulu ya emiten untuk reksadana, terutama milih reksadana pasar uang. Jadi dia itu jangkanya jangka pendek. Kalau untuk saham itu memang benar-benar jangka panjang. Jadi bisa 5 tahun sampai 10 tahun yang akan datang. Jadi bisa memikirkan gimana sih cara pensiun dini dari sekarang gitu kan. Jadi berpikir-pikirlah lah. Ya, terima kasih dari saya sharing-sharing. Nanti bisa komen di kolom komentar untuk session selanjutnya atau bahkan bisa diskusi ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.